Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Sebenarnya adalah hal yang wajar tak kala wali kota Hanam nampak sangat murka saat Cha Yongmin mengajaknya untuk memberontak kepada pemerintah pusat. Itu semua karena wilayah Hanam memiliki prioritas utama dalam hal keselamatan. Nah, itu semua bisa terjadi karena Hanam sangat berdekatan dengan Seoul, yang artinya jika Hanam hancur, maka selanjutnya adalah Seoul. Itulah kenapa Hanam selalu mendapatkan bantuan terlebih dahulu dibandingkan wilayah-wilayah sekitar seperti Busan dan juga Incheon. Walau demikian, wali kota Cha Yongmin masih berusaha membujuk wali kota Hanam dengan menggunakan alasan yang logis kenapa pemberontakan harus dilakukan. Itu semua karena apapun alasannya, Seoul terlalu egois mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitar, yang mana padahal mereka masih satu kesatuan negara Republik Korea. Sayangnya wali kota Hanam sama sekali tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Cha Yongmin, karena dari sudut pandangnya adalah hal yang wajar jika Seoul memprioritaskan wilayahnya sendiri, mengingat Seoul memiliki aset yang sangat-sangat berharga jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tapi Cha Yongmin masih berusaha untuk membujuk wali kota Hanam dan berkata, walaupun Hanam merupakan wilayah prioritas, tapi saat Seoul berada dalam bahaya, aku yakin Hanam tidak akan pernah mendapatkan bantuan. Jadi aku memberikanmu kesempatan terakhir, bergabunglah dengan pemberontakan. Sayangnya wali kota Hanam tetap berpegang teguh kepada pendiriannya. Ia bahkan juga sempat mengancam Cha Yongmin bahwa rencana pemberontakan adalah sebuah kebodohan dan harga yang mereka bayar akan sangatlah mahal. Lalu wali kota Hanam pun langsung menutup teleponnya. Ia masih nampak sangat kesal. Provokator dari rencana tersebut adalah Roman. Memang ia pernah mendengar kehebatan dari Roman, tapi ia tidak yakin Roman bisa menghancurkan seluruh wilayah Seoul seorang diri. Dan selanjutnya ia pun langsung menghubungi Presiden Korea dan memberitahukan rencana pemberontakan yang telah disusun oleh Incheon. Barulah setelahnya Presiden mengumpulkan seluruh pejabat tinggi dan membahas rencana pemberontakan yang sedang disusun oleh Incheon beserta wilayah-wilayah sekitar yang setuju dengan rencana tersebut. Tentunya para petinggi nampak sangat murka setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu meminta Presiden untuk menghukum wilayah-wilayah yang berusaha untuk melakukan pemberontakan. Tentunya Presiden Kim Jong-tae tidak akan membiarkan posisinya terancam, tapi ia juga tidak bisa melakukan rencana yang begitu sembrono. Jadi hal yang pertama kali ia rencanakan adalah menghancurkan wilayah-wilayah yang setuju dengan pemberontakan. Pertama adalah Busan. Itulah wilayah yang akan diserang pertama kali untuk menunjukkan konsekuensi kepada wilayah sekitar apa yang akan mereka dapatkan jika melakukan pemberontakan. Dan dengan itu pula kekuatan dari pemberontak akan melemah. Apalagi Cina juga telah menanggapi pesan bantuan darinya dan mereka pun setuju untuk mendukung Seoul. Ya, pada akhirnya perang untuk memperebutkan kekuasaan Korea pun dimulai. Di sisi lainnya, Roman pun mengadakan konferensi dan mengumpulkan setiap wali kota yang setuju untuk melakukan pemberontakan awalnya. Dan perkumpulan tersebut dimulai dari informasi
informasi yang disampaikan oleh Cha Yong-min terkait siapa saja yang setuju melakukan pemberontakan dan siapa yang menolak. Lalu, seperti yang diharapkan, mereka yang berada di wilayah sekitar Seoul akan langsung menolak tawaran pemberontakan. Adalah hal yang wajar. Itu semua karena mereka adalah wilayah yang langsung mendapatkan pertolongan jika Seoul aman. Tapi jika mereka setuju akan melakukan pemberontakan, mereka juga akan menjadi wilayah yang pertama kali dihancurkan oleh Seoul. Intinya, selain wilayah yang berdekatan dengan Seoul setuju untuk melakukan pemberontakan di bawah kepemimpinan Roman Dimitri. Tapi nampaknya Roman sama sekali tidak terganggu. Siapapun yang bergabung dan siapapun yang tidak bukanlah permasalahan besar baginya. Waktu 3 hari yang diberikan hanya untuk memisahkan manakah musuh dan manakah kawan. Roman juga menjelaskan dengan kekuatannya ia akan menciptakan sebuah negara yang tidak terpengaruh dengan kekuatan asing. Tapi yang mengejutkan dari apa yang disampaikan Roman adalah para wilayah yang setuju dengan pemberontakan tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya harus tetap siaga di wilayah mereka masing-masing karena hanya Incheon saja yang akan bergerak menghancurkan Seoul beserta wilayah sekitarnya. Tentunya Cha Yong-min sendiri merasa heran dengan rencana tersebut. Untuk apa mengumpulkan kekuatan dengan cara merekrut wilayah sekitar, tapi malahan hanya Incheon saja yang melakukan serangan. Lalu Roman pun menjelaskan alasannya, yaitu untuk menunjukkan seberapa kuatkah kekuatan dari Incheon, wilayah yang akan menjadi pusat dari Korea yang baru. Lalu, walaupun saat ini hari bencana masih berlangsung, Roman sama sekali tidak menahan diri untuk melakukan serangan dan target pertamanya adalah wilayah Hanam. Setelah pertemuan usai, Kim Jung Hyuk pun bertanya kepada Roman Dimitri. Sejujurnya, ia juga heran kenapa Roman tidak meminta bantuan dari kekuatan wilayah daerah untuk menghancurkan Seoul. Padahal mereka sudah bergabung, tapi Roman memutuskan untuk melakukannya sendiri bersama dengan Incheon. Dan jawaban dari Roman sangatlah mengejutkan. Pertama, ia bertanya kepada Kim Jung Hyuk, menurutmu masa depan apa yang ingin aku capai? Sejujurnya, Kim Jung Hyuk sendiri tidak tahu sebenarnya apakah tujuan besar dari Roman. Ia juga heran kenapa Roman memilih Incheon dibandingkan dengan wilayah lainnya. Roman kembali menjelaskan Incheon hanyalah sebuah kebetulan. Bahkan di tanah yang penuh dengan reruntuhan, aku bisa menjadikannya sebuah wilayah baru dengan kekuatanku sendiri. Dan kenapa Roman hanya bergerak menggunakan Incheon itu untuk menunjukkan kepada siapapun di dunia ini yang nantinya akan menjadi musuh bagi Roman ataupun Incheon bahwa kekuatan Roman Dimitri adalah nyata. Siapapun yang menentang pasti akan menanggung konsekuensinya. Dengan begitu, sebuah presiden baru pun tercipta. Sama halnya saat ia menaklukkan benua Salamander. Kekuatan absolut akan mendorong orang-orang untuk mempercayainya secara membabi buta. Dengan begitu, Roman tidak akan perlu khawatir lagi di masa depan karena orang-orang telah mempercayainya. Tapi yang paling penting adalah dengan insiden ini, Roman ingin menciptakan catatan kriminal yang jelas yang bisa diingat oleh setiap orang di seluruh negara. Tak terasa beberapa hari pun telah berlalu. Waktu untuk melakukan pemberontakan dimulai dari hari ini. Tidak banyak yang berpartisipasi dalam pemberontakan tersebut. Hanya Roman, anggota kontrol langsung, dan juga Park Min Woo beserta
Guild 100 hari. Tapi sebelum pemberontakan dimulai, Roman pun berpesan kepada seluruh anggotanya. Mereka harus mengingat siapapun yang akan menjadi lawannya, jangan menganggap mereka sebagai manusia. Saat peperangan dimulai, hanya ada dua pilihan, membunuh ataupun dibunuh. Karena jika kalian memaafkan lawan, mungkin di masa depan mereka akan membalas dendam dengan apa yang telah menimpa mereka. Jadi, hal yang perlu kalian lakukan hanyalah menyingkirkan setiap variabel. Ya, Roman telah melawan banyak sekali tipe-tipe manusia, entah itu di dunia Murim ataupun di benua Salamander. Dan kesimpulannya sama, jangan memaafkan lawan saat berada di medan pertempuran. Lalu, jika kalian ragu, lihat saja punggungku dan jalanlah di belakangku. Dengan itu pula penaklukan wilayah Hanam pun akhirnya dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.